Terima kasih, Prof. Jadi Prof. Komarudin menjelaskan bagaimana peran Haji Agus Salim dalam merekat bangsa ini. Selain beliau menguasai banyak bangsa, juga bangsa Indonesia ternyata peran Haji Agus Salim sangat signifikan, Prof. Kemudian ide-ide pluralitas, religiusitas dan keislaman ke Indonesia juga merupakan salah satu pemikirannya, hasil pemikiran Prof. Haji Agus Salim. Baiklah, berikutnya kita minta nanti kita Pak Hari Mas Rika, kita minta jangan pulang dulu. Pernah menjadi wakil menteri pendidikan dan saat ini menjadi rektor Universitas Yasin. Tentu kita melihat bagaimana pendapat beliau dari perspektif pendidikan. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Roma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, Haji Agus Salim ini seperti sumur yang tidak pernah habis. Makin kita baca sejarahnya, pengalamannya, pendapatnya, makin banyak pembelajaran yang kita peroleh. Nah, sebagai orang pendidikan saya melihat betapa seorang Indonesia inlander bersekolah di sekolah yang hanya untuk anak-anak Eropa dan anak-anak yang dari pasti anak Belanda, anak-anak Eropa dan anak-anak yang setarakan itu, dia sebagai inlander bersekolah di sana, menunjukkan prestasinya dan mengungguli orang-orang yang biasanya di dalam dunia jajahan adalah yang dirujuk, yang dianggap pintar, yang dianggap paling mampu, tapi oleh Agus Salim dikalahkan semua. Ini yang membuat dia selalu berkata sebagai orang Indonesia, jangan pernah minder, jangan pernah rendah hati atau rendah diri. Dan menurut saya ini terbukti juga betapa banyaknya anak-anak kita belajar di perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu start A, cum laude, summa cum laude. Jadi DA kita itu orang pintar. Dan apalagi dia lahir dari Minangkabau, di mana DNA sebagai intelektual yang belajar dari alam, yang mengkombinasi antara agama sebagai pegangan utama, adat seni sara. Sara itu adalah pembelajaran dari lingkungan, dari alam, tapi pegangannya adalah agama. Agama tentu bersumber dari kitab suci. Nah, karena itu tidak mengherankan, bayangkan hanya 3 HBS ya, sekolah lanjutan lah. Itu adalah sekolah lanjutan bukan untuk orang Indonesia, tapi untuk orang-orang Belanda dan Eropa. 3 di Indonesia dan juara umumnya itu dia. Jadi dia bukan juara umum di HBS Batavia aja, mengalahkan yang di Semarang, mengalahkan yang di Surabaya. Jadi artinya anak-anak kita perlu lebih semangat buat we are somebody. Contoh bagaimana seorang Haji Agus Salim bisa menunjukkan pada secara intelektualitas Indonesia tidak pernah kekurangan. Yang kedua yang saya lihat sebagai orang pendidikan, dia seorang guru paripurna. Kenapa saya katakan guru paripurna? Pada waktu dia sudah selesai di HBS, dia dengan juaranya itu akhirnya mendapatkan jalan tol untuk dapat beasiswa dan ingin masuk ke kedokteran di Belanda. Tapi karena politik atau apa dia tidak berhasil, dan ini bukan kekecewaan pertama dia. Dan akhirnya dia memilih untuk waktu ada peluang baru, yaitu menjadi penerjemah, sekretaris, dan juga orang yang membantu orang-orang pribumi naik haji di Jeddah. Padahal ini adalah bagian dari kedutaan Belandanya, bukan bagian dari pemerintah jajahan, tapi adalah induknya nih. Sebab Salim sudah bertekad, saya tidak akan mau bekerja dengan jajahan. Waktu dia mulai menolak untuk Jeddah ini, ibunya lah. Nah, di sini laporan seorang ibu, karena selama dia belajar di dua level ini, GLS dan ABS ini, memang dia merasa dia agak dijauhkan dan menjauh dari agama. Itu dia rasakan, diakui. Padahal di Minang juga mungkin terjadi. Ada besar syarat besar tabula. Ada mengatur syarat mengatur adat yang berlaku. Jadi Bapak dan Ibu,
doa ibu yang memungkinkan Haji Agus Salim diberikan kesempatan 5 tahun bekerja di forum internasional mewakili kerajaan Belanda di Jeddah, tetapi dia belajar di pamannya sendiri. Pamannya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar, imam besar Masjidil Haram, guru dari Ahmad Dahlan, guru dari Masjid. Jadi 3 ini sebenarnya langsung dari sumber yang sama. Satu memberikan ilmu, satu memberikan Muhammadiyah, satu memimpin pergerakan. Jadi 3 jalan yang berbeda. Tapi orang sering lupa, orangnya ngikut 2-nya. Padahal Haji Agus Salim adalah setara. Jadi karena itu saya melihat dia pulang dengan 2 kombinasi, pendidikan yang kuat, akhlak yang kuat, pendidikan barat dengan rasionalismenya, pendidikan agama yang utuh, bersumber dari pamannya sendiri dan disetik di Arab Saudi, komplit seorang Haji Agus Salim. Jadi waktu dia pulang, dia tidak mau bekerja, padahal bekerja dengan landasan pendidikan, dia mendirikan sekolah swasta. Sekolah swasta, jadi dia menjadi guru. Ini guru formal, guru yang selama ini banyak kita jadikan rujukan. 3 tahun dia menjadi guru itu, dia ingin jadi guru, dia ikut tes guru, tapi somehow dia tidak lulus. Padahal dia merasa semua sesuatu dia jawab dengan benar. Waktu dicek kenapa dia tidak lulus, ternyata dia tidak punya karena bahasa Belandanya dianggap kurang baik. Tapi waktu dia pidato di Volksraad, waktu dia menjadi wakil rakyat, didengar oleh orang Belanda, salah satu tokoh Belanda, ini kok Haji Agus Salim bagus sekali bahasa Belandanya lebih baik dari orang Belanda sendiri, katanya dikatakan oleh kalau nggak salah Kasman Sibolingmejo gitu. Dia itu waktu sebagai bahasa Belandanya dia tidak berhasil jadi guru karena dianggap kurang bahasa Belanda. Dicari identitasnya oleh yang sebenarnya seorang pendidik, malu mereka karena ternyata orang Belanda memperlakukan Haji Agus Salim. Dia jago bahasa Belanda, tidak bisa jadi guru karena dianggap belajar bahasa Belanda. Jadi ini guru paripurna yang formal, guru non formal. Saya baca dari tulisan Bung Hatta, ya, bagaimana Bung Hatta dengan berharap-harap setiap tahun itu Haji Agus Salim mewakili Ikatan Guru Belanda menjadi wakil ke ILO, konferensi ILO setiap tahun di Jenewa. Beliau selalu mampir dulu ke Belanda. Itu bagaimana pemuda-pemuda yang sedang sekolah mulai dari airport sampai di hotel sampai nanti balik lagi. Jadi dia menjadi sumber inspirasi dan memberikan pendidikan non formal kepada politisi muda. Nah ini yang kita lupa. Kenapa selain dari dia guru formal, dia juga guru informal. Muhammad Rum, Muhammad Nasir berulang-ulang datang menunggu, datang ke rumah dengan segala kesadarannya hanya untuk bercakap-cakap dan berbincang dan berdialog karena sumbernya nggak pernah kering. Inilah seorang Haji Agus Salim. Jadi ini ada 2, formal, guru non formal yang tidak bertepi karena kekuatan agamanya membuat yang anak-anak muda, pejuang-pejuang muda kita yang banyak dididik dalam pendidikan modern dan barat itu belajar banyak dari Islam Haji Agus Salim. Karena Haji Agus Salim mengerti cara mereka dididik pendidikan barat, dia punya kekuatan. Haji Agus Salim ini adalah sumur dan akan pernah kering dan berdimensi dari sisi pendidikan. Sehingga kita perlu menulis lebih banyak lagi yang harus bisa mewarnai kebijakan pendidikan. Dan terakhir adalah bagaimana pendidikan akhlak atau karakter yang kuat. Beliau memang berkata benar bahwa integritas, bahwa konsistensi adalah segalanya. Apapun hak tantangannya, walaupun kemarahan, walaupun kemiskinan, ya penjara aja. Tapi dari situ saya lihat dia rela kalau demi konsistensi, begitu dia sepakat dengan apa yang menurut dia membutuhkan, jadi dengan resiko keuangan yang sangat. Juga istilah dari salah seorang penulis, dia berpindah dari satu rumah ke rumah berikutnya, rumah sewaan, yang makin lama makin kumuh.
Tapi waktu ditanya ke dirinya, dia mengatakan, saya ini bahagia, saya ini tidak melarang, saya, anak-anak saya, anak-anak saya, semua saya bahagia. Masalah penggarakan itu hanyalah masalah mental saja, bukan pendidikan harta. Karena itu dia seorang yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.